Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW. Baik, di sini ketemu kembali dengan saya Ahmad Januri, mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno, Fakultas Tarbiyah, jurusan Pendidikan Agama Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan berkenaan dengan potret pendidikan Islam di Jerman. Islam sudah dikenal oleh bangsa Jerman sejak zaman pendudukan kekhalifahan Islam di Spanyol. Pada saat itu, kekuasaan dan kemajuan dunia Islam disegani oleh bangsa-bangsa Eropa. Andalusia dijadikan pusat pengembangan ilmu pengetahuan di bawah kekhalifahan Islam. Pada masa itu negara Islam mengalami kemajuan, sedangkan Eropa mulai memasuki abad pertengahan. Mereka menyebutnya sebagai zaman kegelapan atau the Dark Age. Pada zaman perang salib, peperangan terjadi antara kaum muslim dengan bangsa Eropa, terutama Perancis, Jerman, dan Inggris. Setelah perang salib berakhir, toleransi antar agama dan kebudayaan pun berlangsung. Di saat itulah bangsa Eropa termasuk Jerman mulai mengenal lebih jauh tentang Islam. Sastrawan nomor 1 di Jerman, Wolfgang von Goethe, adalah seorang pengagum Nabi Muhammad SAW. Hubungan antara Jerman dan Islam terus berlanjut. Pada tahun 1739, Raja Friedrich Wilhelm I mendirikan sebuah masjid di kota Potsdam untuk tentaranya yang beragama Islam. Mereka disebut dengan nama pasukan Muhammadaner. Mereka juga diberikan jaminan kebebasan beribadah. Pada Februari 1807, pasukan Muhammadaner membantu Raja Wilhelm memerangi Napoleon dari Prancis. Bersama pasukan Jerman lainnya, mereka pun memerangi Rusia dan Polandia. Pada satu resimen bernama Towarkrieg, 1220 tentara beragama Islam dan 1320 tentara lainnya beragama Kristen. Pada zaman itu kaum muslim di Jerman selain menjadi tentara, mereka juga banyak yang menjadi pedagang, diplomat, ilmuwan, dan penulis. Pada saat Perang Dunia Pertama, Jerman kembali bersekutu dengan tentara muslim dari kekhalifahan Turki Utsmani. Hal ini membuat komunitas muslim di Jerman bertambah banyak dan makin menguatkan eksistensinya. Lembaga Muslim Jerman sudah berdiri pada tahun 1930, antara 1933 dan 1945. Tercatat lebih dari 3.000 warga Jerman beragama Islam dan 300 diantaranya berdarah etnis Jerman. Sayangnya pada saat kepemimpinan Hitler dan Perang Dunia Kedua, umat Islam terpecah-pecah. Kebebasan beribadah terancam. Sebagian umat Islam pergi melarikan diri ke negara Balkan. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir dengan kekalahan besar yang didapatkan Jerman, hubungan antar Jerman dan umat Islam kembali terjalin. Keberadaan Islam di Jerman meningkat pada tahun 1960-an. Akibat Perang Dunia, negara Jerman hancur berantakan. Jerman membutuhkan banyak tenaga kerja. Para pekerja berdatangan dari Italia, Turki, dan Eropa Timur untuk membangun Jerman kembali. Setelah kontrak kerja mereka selesai, para pekerja ini menolak untuk pulang ke negara mereka. Bahkan mereka mendatangkan keluarga-keluarganya untuk tinggal menetap di Jerman. Berlin menjadi kota dengan jumlah komunitas Turki terbesar setelah Istanbul. Bagi pemerintah Jerman, kedatangan para imigran pada tahun 1960-an membantu menumbuhkan tingkat ekonomi mereka.
Dengan besarnya suplai buruh migran akan memperkecil upah dan biaya dari produksi. Meskipun tingkat produksi yang tinggi juga diikuti dengan tingkat konsumsi yang tinggi. Namun dalam studi tersebut, Lodge dan Walter membuktikan bahwa tingkat pendapatan negara sekitar 26,1% apabila arus migrasi yang masuk tinggi dibandingkan dengan bila diasumsikan tidak ada migrasi, maka tingkat pendapatan negara hanya sekitar 22,7%. Studi lain yang dilakukan Lovell, Holt, dan Kopp 1998 dalam BAMF 2005 mengestimasi dampak fiskal tidak langsung dari imigran. Dalam studi tersebut ditemukan bahwa imigran Jerman berkontribusi sebanyak 25 sampai 35 juta mark Jerman per tahun. Sebuah kajian mengenai kehidupan muslim di Jerman menunjukkan fenomena pindah agama di kalangan masyarakat kelas menengah Jerman yang angkanya cukup mencengangkan. Walaupun media rajin memberitakan tentang terorisme yang dikaitkan dengan Islam, kekerasan dalam rumah tangga muslim, dan bom bunuh diri, Islam masuk akal dan memiliki arahan yang jelas. Fakta bahwa para mu'alaf datang dari kalangan berpendidikan dan intelektual seperti Dr. Kailur dan pengacara Niels von Bardner menyatakan Islam adalah agama yang dapat diterima akal. Lain halnya dengan Niels von Bardner, satu dari lebih dari 350 warga Hamburg yang masuk Islam di tahun 2005. Dia punya cerita lain tentang perjalanannya menuju Islam. Ia mengaku sebagai seorang yang senantiasa mengimani Tuhan dan beribadah kepadanya. Namun di satu sisi saya tidak merasa bahagia. Saya selalu memiliki perasaan bahwa saya membalas kebaikan Tuhan terlalu sedikit. Katanya saat mengisahkan masalah perjalanannya menuju Islam. Dan itulah alasan kenapa saya pernah bertutur bahwa jika sudah memeluk Islam, saya benar-benar ingin 5 kali sehari mengingat dan memanjatkan doa dan mendapatkan kesempatan untuk berterima kasih kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian, demikianlah uraian singkat berkenaan dengan potret pendidikan Islam di Jerman. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurang mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.